Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Quantum Sufi Official. Di sini kita berada di Desa Dusun Gilin, Desa Kebon Agung. Kita berada di pemakaman umum. Disinyalir di sini adalah makom tempat beristirahatnya Dat Bajing, itu julukannya. Disinyalir dulu diceritakan bahwa Tuk Bajing ini adalah seorang pemuka agama dari tempo dulu. Dia berada di sini karena diceritakan di situ tertinggal oleh rombongannya. Jadi dia menetap dan tinggal di sini, syiar agama di sini, sekaligus bermukim di sini. Jadi kisahnya seperti itu. Untuk kelanjutannya ini bentuk makomnya. Ini kita berada dari sudut belakang makomnya. Kita ke depan, kita ambil masuk, bisa masuk kelihatan dari depan. Itu jadi disinyalir seperti itu. Kita mencoba mencari beberapa warga dan untuk di sumber di sini belum bisa menemukan begitu pemirsa. Bagaimana kisahnya untuk Datuk Bajing ini? Itu tadi kita menjumpai ada warga di sekitar rumah ini. Saya mencoba berinteraksi, bertanya dengan beliau tidak bisa menjawab karena kebetulan sesepuh yang merawat dan membangun ini sudah meninggal. Di sebelah sana ada makanan, ada suami istri yang merawat pemakaman Tuk Bajing ini sudah meninggal juga, ada di sana. Berdua suami istri. Mari kita ke Mas Aan. Nah, ini pemakamannya. Ini julukannya, entah nama aslinya siapa kita tidak tahu. Julukannya Datuk Bajing itu tadi. Nah ini. Assalamualaikum Mas Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita tadi mencoba bertanya di sekitar warga di sekitar tentang makom Datuk Bajing ini, Mas Aan ya. Itu kita mencoba bertanya bagaimana sosok seorang Datuk Bajing ini, kita belum bisa menemukan karena itu tadi informasi itu tadi Mas Aan ya. Yang merawat dan membersihkan ini sudah meninggal. Kebetulan pesaranya itu ditunjukkan itu tadi, yang dua itu tadi Mas Aan. Terus mengenai ini power-powernya gimana Mas Aan? Mengenai power yang ada di sini, ini powernya bagus ya, tidak mengganggu, tidak ada power negatif yang sifatnya mengganggu warga, nggak ada. Cuman sini kan tanah pekuburan ya, tanah pekuburan kan sifatnya kan seperti seolah-olah di mata masyarakat horor lah, menakutkan. Tapi sebetulnya enggak. Sini aurnya bagus. Mungkin karena area pekuburan, terus di sini banyak pohon-pohon besar ini, terus ada juga pemakaman kuno. Jadi pemikiran warga bahwa ini tempat yang dikeramatkan, yang angker lah. Tapi saya deteksi di sini nggak ada power negatif yang sifatnya bergesekan dengan power positif, nggak ada sama sekali. Untuk power benda atau pusaka di sini setelah saya telusuri ya, dari arah selatan sampai ke utara sampai ke daerah ini sekitar sini nggak ada sama sekali. Ya, karena tadi kita datang tadi dari pintu masuk itu tadi saya merasakan nyaman begitu Mas Ani. Iya, sangat nyaman sekali. Nyaman masuk, tidak seperti bertabrakan dengan energi itu. Kebetulan di sini kan beliau ini kan sering dikunjungi juga oleh peziarah ya. Makanya kan kelihatan sangat bersih, terawat. Bersih ya. Sangat dikunjungi lah sama peziarah. Nggak tahu tujuan mereka itu apa, kurang tahu juga ya. Yang jelas di sini kebanyakan warga atau sekitar atau dari
mendatang banyak tujuan lah yang di sini. Kalau cuman mengirimkan doa tidak masalah. Ya, mungkin mereka yang datang ke sini memang pas ya, pas tujuannya ya, untuk nyambung doa sama ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya kesimpulan itu tadi, karena mereka yang bertujuan baik ke sini untuk nyambung doa ke sana itu bagus gitu. Karena di sekitar energi di sini kan seperti yang tadi Anda jelaskan, Iya, nggak ada sama sekali. Berarti mereka datang dengan tujuan baik gitu. Iya. Ini begini Mas Faiz nih, ini kan mencari informasi di sekitar kan tidak ada yang paham ya. Iya. Dengan sosok beliau itu seperti apa, kiprahnya seperti gimana, nggak ada yang tahu kan. Iya, iya itu. Soalnya yang sepuh-sepuhnya pun di sini sudah pada meninggal. Juru kuncinya juga sudah meninggal kan. Jadi untuk mencari keterangan ini sangat sulit sekali. Jadi coba saya mediumisasi ya, saya mau komunikasi dulu, berinteraksi dengan beliau ya. Mudah-mudahan ada keterangan di sana ya. Mudah-mudahan. Monggo saya masuk dulu. Monggo Mas Ali. Oke, Mas Faiz. Iya, gimana Mas Ali? Monggo di sini Mas Faiz. Setelah saya kontak beliau, walau secara singkat ya, berhubung waktu juga ya, beliau adalah tokoh atau musafir ya, musafir, bukan dari daerah sini. Beliau punya namanya Eyang Ismoyo. Ya. Beliau datang dari arah daerah timur. Dari timur ya, asal dia melakukan suatu perjalanan spiritual dengan para anggotanya, para timnya untuk melakukan rombongan. Ya, melakukan dakwah Islam ke arah barat. Nah, beliau kebetulan singgah di sini untuk menyiarkan lingkungan warga sekitar ya, masyarakat atau lingkungan sekitar untuk menyiarkan di sini. Terus beliau ditinggal oleh rombongannya untuk jadi memang sengaja ditinggal berarti ya, Bu? Sengaja ditinggal. Beliau kebetulan ada tugas juga untuk menyiarkan agama Islam di sini. Di sini. Jadi informasi kemarin itu Mas beberapa hari yang lalu saya coba tanya, korek informasi tentang beliau.
Ya. Ini tertinggal gitu. Oh, enggak, bukan tertinggal rombongan. Beliau ini adalah memang sengaja ditinggal. Soalnya kan seorang pendakwah ya, itu punya tugas masing-masing dan kebetulan punya tugas di daerah sini. Itu Mas Faiz. Oh, begitu ya. Ya, itu pemirsa apa yang Mas Aan sampaikan sedikit mencoba berinteraksi dengan itu sedikit saja, bahwasanya bukan kemarin itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa beliau tertinggal rombongan, bukan pemirsa. Begitu nggih Mas Aan? Ya, bukan tertinggal. Memang sengaja tinggal di sini. Iya, tinggal di sini untuk meneruskan. Ya. Kalau ikut semua rombongan ya, kalau ditinggal otomatis kan ngejar ke sana lagi Mas Faiz. Iya. Nah, terus yang tugas di sini untuk siar siapa kan gitu. Jadi pemuka rombongan ini punya daerahnya masing-masing. Mana tempat yang dominan cocok untuk disiari agama, beliau tinggal di sana. Terus rombongan satunya begitu juga sebaliknya. Nah, untuk yang bisa saya ajak untuk komunikasi, beliau Eyang Ismoyo ini atau bisa dikatakan siapa tuh julukannya jadi? Datuk Bajing ya, Datuk Bajing. Beliau masih ada ya. Korinnya seperti saya sampaikan, saya bisa kontak dengan korinnya, masih ada di sekretaris ini. Kalau beliau ini sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi. Iya. Jadi saya nggak paham ini yang ini siapa ya. Ini saya nggak tahu juga. Jadi yang bisa saya komunikasi hanya beliau yang Ismoyo atau Datuk Bajing. Julukan Datuk Bajing. Datuk Bajing ya. Informasi yang saya ambil kemarin ini hanya julukan gitu. Nama aslinya siapa gitu, nggak tahu katanya. Oh iya betul. Ya, karena memang pada zaman seperti itu kan sulit mencari jejak-jejaknya, peninggalannya atau menelusuri data-datanya kan sangat sulit. Jadi kebetulan beliau itu adalah bernama Ismoyo. Jadi setiap jiwa yang meninggal ya, setiap jiwa pasti akan meninggal dan tidak akan hidup lagi. Dan mengenai yang tampak atau hadir ketika ada orang di sini tirakat atau melakukan prosesi ritual atau ngaji atau ditampakkan oleh sosok beliau yang Bajing ini itu adalah jin korinnya. Ya. Korin ini mempunyai karakter yang hampir sama, vis, raut wajah, tingkah laku semuanya sama. Tapi sebetulnya bukan beliau. Kalau beliau sendiri sudah tidak ada urusan di dunia ini, Mas Faiz ya. Sudah damai di sana. Jadi saya ke sini ya untuk berziarah atau siapapun yang datang ke sini, janganlah disalahgunakan ya. Kalau mau datang, sekedar membacakan doa lah untuk beliau. Jadi tidak usah yang aneh-aneh meminta. Namanya meminta sesuatu itu cukup sama Allah. Untuk ini astajib lakum ya. Jadi kita tekankan di sini fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke jalannya Allah, ke jalan Rasulnya juga. Itu Mas Faiz. Nah, itu pemirsa, apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa dengan julukan Datuk Bajing, nama aslinya yang Ismoyo. Jadi bukan sengaja ditinggal, bukan tertinggal rombongan. Jadi memang dapat bagian tugas di sini di dusun Lilin, ya, desa Sidopokso. Jadi rombongan itu yang sisanya melanjutkan rombongan lagi, nanti di daerah mana lagi nanti meninggalkan teman satu atau dua teman siar agama Islam. Siar agama, betul masanya. Itu yang di sana itu tadi saya diberi Mas Andi dari warga yang saya tanyakan tentang Datuk Bajing. Itu pesarannya ada di sebelah sana Mas Andi. Yang merawat ini. Suami istri juga gitu. Juru kunci sudah meninggal, itu pemakamannya di sana Mas. Entah namanya saya enggak coba tanya itu tadi, kok enggak nyebut, suruh lihat sendiri. Coba sampai ke sana aja, itu yang paling tinggi. Ya, enggak apa-apa, yang penting intinya kita di sini kan informasi dari maskotnya di sini. Maskotnya Maskotnya beliau kan di sini. Tokoh
betul-betul tokoh beliau di sini. Kita harus juga menghormati beliau orang baik. Ya, kita juga punya kewajiban adalah mendoakan supaya beliau dilapangkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Monggo. Nah, itu pemirsa, sekilas jejak Datuk Bajing, julukannya dengan nama Eyang Ismoyo. Dia melakukan perjalanan syiar dari arah timur ke barat dan sengaja tinggal di sini untuk melakukan syiar agama Islam di sini. Untuk rombongan selanjutnya melanjutkan rombongan yang lain, dia tetap di sini. Entah dengan ini ada sebelahnya ini belum bisa. Entah siapa ini kita belum. Untuk pemirsa yang di rumah, bahwasanya tempat-tempat yang disakralkan seperti ini janganlah disalahgunakan untuk tujuan yang lain-lain. Tatkala kita hanya untuk mendapatkan ridho, tidak apa-apa lah kita sambil lalu mendoakan dan mengaji di sini nggih Mas nggih. Mendoakan beliau agar dilapangkan, diberikan tempat yang layak di sana, begitu. Kiranya saya cukupkan sampai di sini perjalanan misteri Quantum Sufi Official. Nah, untuk pemirsa di rumah agar bisa mengikuti video demi video Quantum Sufi Official, jangan lupa klik like, share dan subscribe video kita untuk mengikuti video-video kita selanjutnya. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.